Halo sahabat, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita bertemu di acara kesayangan kita, yaitu Kisah Film, channel yang mereview film-film terkenal, lawas, baru, dan terbarukan. Gak kayak energi ya. Kali ini kita akan mereview film epic battle jadul, tahunnya sama kayak tahun kelahiran gue ini, yaitu 1991, yang berjudul Showdown in Little Tokyo. Mengisahkan tentang dua orang polisi Amerika, seorang bule tentunya, dengan budaya Jepang yang kental, yang telah kehilangan kedua ortunya dan telah lama hidup di Jepang, yaitu Sersan Briskiner, dan seorang lagi keturunan Jepang Amerika dengan budaya Amerika yang sudah merasuk, yaitu Johnny Murata. Mereka bergabung untuk melawan kelompok kejam yang telah menyelinap di Little Tokyo, Los Angeles. For your information saja ya, bahwa di Los Angeles dan Jogja itu ada yang namanya Little Tokyo loh. Anda juga perlu tahu ini. Para kelompok ini telah menjalankan bisnis narkoboy terselubung di kota itu. Kedua polisi yang jago dalam berbahasa, berbudaya, dan bela diri tentunya harus berhadapan dengan bos Yakuza yang bernama Bunike Yoshida. Selain itu, mereka juga harus melindungi seorang saksi kunci cantik seksi yang bernama Minako Okeya, yang akan bersaksi membuktikan kejahatan Yoshida. Apakah kedua polisi tersebut mampu membekuk Pak Yoshida yang sangat itu dan menyelamatkan Minako dari ancaman bahaya? Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Klise Film. Di awal film diperlihatkan sebuah turnamen MMA bajakan yang semua penontonnya saling taruhan mana yang akan menang pada malam itu. Tak lama berselang, datanglah polisi gagah berani bernama Chris Kenner alias Ken, yang telah geram dengan tindakan panitia yang ada di sana karena sudah diperingatkan sebelumnya. Tapi panitianya malah ngeyel. Tangkap aja, Pak. Bukannya takut, malah Pak polisi ini diberi taruhan oleh penontonnya, dan pertarungan pun terjadi, tapi ringan saja bagi Ken. Setelah itu terlihat beberapa orang bersenjata menembak secara membabi buta, hingga keadaan pun tidak terkendali. Ken yang mencoba mengejar kelompok misterius itu kalah langkah karena mereka segera kabur menggunakan mobil. Keesokan paginya ketika Ken sedang sarapan, kelompok itu mengaku dirinya preman dan ingin meminta upeti ke pedagang yang ada di sana. Ken yang mendengar hal itu langsung menghajar mereka, dan di saat yang bersamaan melintas intel lainnya yang bernama Johnny Murata. Kita panggil saja John. John yang melihat kejadian perkelahian itu mengira Ken adalah biang keroknya. Dan John yang menyerang Ken dimanfaatkan oleh Yakuza ini untuk kabur. Tapi sebelum itu mereka menembak habis seisi warteg dan langsung pergi. Ken dan John yang sama-sama menodongkan pistol dan lencana sama-sama bengong, dan John bertanya kepada Ken, "Kamu Chris Kenner kan?" Dia pun menjelaskan bahwa dia adalah partnernya yang baru untuk memecahkan kasus kelompok kejam di Little Tokyo. Dari hasil perkelahian tadi, mereka dapat membawa satu anak buah Yakuza yang pingsan kena jotos dan membawa mereka ke kantor polisi. Setelah diinterogasi, Ken yang membuka baju tersangka dan kembali mengingat masa lalunya yang kelam. Ternyata kelompok kejam ini sudah lama dikenal oleh Ken sebagai kelompok prajurit yang mereka namai dengan cakar besi. Tak berselang lama, tahanan itu melakukan bundir yang mereka anggap itu adalah hal terhormat. Udah gila mungkin. Di tempat lain terlihat pesta 18+ dan terlihat kembali kelompok kejam yang memanggil seorang wanita yang ternyata si wanita ini ketahuan membocorkan sebuah informasi rahasia milik pimpinan Yakuza yang ada di sana yang bernama Yoshida. Dan tanpa belas kasihan sama sekali, dia langsung membunuh wanita itu dengan begitu sadisnya. Besok malamnya Ken dan John yang datang ke sebuah klub malam, dan dia pun harus masuk lewat jalur khusus. Tapi kalau nggak punya tiket memang harus kayak gini mungkin masuknya ya.
Ternyata Ken dan Joe yang mencari seorang wanita cantik penyanyi di sana yang bernama Minako, yang sedikit mengetahui informasi tentang kematian gadis itu karena Minako adalah teman dekat dari gadis yang tewas itu. Baru sempat bercakap-cakap sedikit, kelompok Yakuzanya datang dan menghajar mereka berdua. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka dibawa ke pimpinan Yakuza dan ternyata Yoshida lah yang telah membunuh kedua orang tua Ken dulu. Dengan geramnya Ken yang menodongkan pistol ke Yoshida, tapi akhirnya dia mampu mengendalikan diri karena John ketakutan dan mengajak Yoshida pergi dari sana. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu dengan selamat. Ken yang awalnya tidak mau menceritakan yang sebenarnya kepada John, akhirnya dia bercerita bahwa kedua orang tuanya dulu telah dibunuh oleh Yoshida dan John dengan besar hati akan ikut menyelesaikan urusan partnernya itu, yaitu mengusut kasus dugaan narkoboy yang dijalankan kelompok cakar besi tersebut. Paginya Ken yang memeriksa dugaan pabrik narkoboy itu terletak di salah satu pabrik minuman bir ternama dan melihat Yoshida masuk ke sana. Ternyata memang benar, di dalam pabrik itu terdapat pabrik ekstasi yang sangat besar. Dan ketika Ken akan masuk, Yoshida malah keluar. Jadi gagal dong. Malamnya Yoshida yang menemui Minako karena Yoshida memiliki niat jahat, yaitu dia ingin memperkaos dirinya. Ternyata alasan Mr. Yoshida ini memperkaos Minako adalah karena dia tahu bahwa kemarin Minako telah memberitahu informasi penting tentang kematian temannya dulu kepada Ken dan John ketika di bar kemarin. Please don't! Setelah memperkaos Minako di sebuah villa mewah, Mr. Yoshida meninggalkan tempat itu dan karena memang Yoshida selalu diikuti oleh Ken dan John, Ken yang melihat dengan teropong ajaibnya Minako yang akan melakukan seppuku. Jadi seppuku itu ritual bundir apabila seseorang telah kehilangan kehormatannya ya. Ken yang melihat kejadian itu dengan gercepnya mencoba menyelamatkan Minako karena dia tahu bahwa Minako adalah satu-satunya saksi kunci keberingasan semua aksi Mr. Yoshida. Ken yang memang jago seperti Rambo sendirian menghabisi sekitar 9 penjaga lah yang ada di sana. Bahkan mobilnya pun dibanding loh. Kurang strong apa coba? Mr. Yoshida yang mengetahui hal itu sangat marah kepada anak buahnya karena telah kehilangan saksi kunci mereka. Di tempat lain, Ken yang menaruh Minako di tempat yang aman dan disuruh membawa magazine AK-47 ya gede banget lah. Akhirnya pergi ke sebuah pemandian dan kembali melakukan keributan dengan John di sana. Sampai akhirnya mereka kabur dan pergi untuk menjemput Minako kembali dan membawa ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyian, Ken yang bercakap-cakap dengan Minako dalam satu tong air hangat, bercerita tentang masa lalu dan impian mereka satu sama lain. Sampai akhirnya mereka tidur dalam satu kamar, Minako yang pura-pura kedinginan, dan hal panas pun terjadi. Setelah melakukan pemanasan, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh muncul dari luar yang ternyata mereka sudah dikepung oleh pasukan Yakuza yang marah. Dan akhirnya mereka pun ditangkap dong, karena Minako dijadikan sandera oleh kelompok itu yang membuat mereka menyerah tanpa syarat. Setelah menyerah, kedua polisi ini disetrum dengan menggunakan tegangan 30 volt ya. Dan karena Ken ini yang memang strong ya, mampu membuka ikatan dan kabur keluar, yang langsung masuk ke sebuah mobil yang ternyata itu merupakan jebakan. Keberhasilan mereka keluar dari tragedi yang hampir saja menelan nyawa mereka karena tidak diketahui oleh Mr. Yoshida dan anak buahnya, yang mana Ken dan John akan mengamankan identitasnya sebagai almarhumah.
Dengan segenap kekuatan dari negeri tirai bambu, akhirnya Ken berlatih sekuat tenaga untuk nantinya melawan kelompok sadis dan kejam itu. Ketika sebuah truk minuman bir itu melintas di sebuah gang, akhirnya Ken dan John masuk untuk mengambil alih truk itu. Tanpa babi bu tanya kanan kiri, mobil itu langsung dimasukkan ke pabrik yang ternyata di dalam pabrik itu sedang terjadi transaksi narkoboy dengan gangster yang ada di sana. Yoshida yang menyandra Minako dibawa kabur, tapi Ken yang sudah kepincut terus mengejar bersama John karena tidak mau Minako lolos dan terjadi sesuatu yang buruk menimpanya. Dan benar saja, Minako yang diikat di sebuah kotak Pertamini. Untungnya Ken dengan cepat menolong dan akhirnya dia pun selamat. Yoshida yang kabur akhirnya ditantang oleh Ken untuk berduel layaknya lelaki sejati dong, dengan menggunakan samurai dari Jepang. Setelah duel sengit terjadi, lakon kalah duluan. Itu hal biasa loh. Dia sedang mengumpulkan kekuatan dan balik menyerang sampai akhirnya Yoshida pun tewas. Karena semua orang di sana tahu bahwa Yoshida adalah pemimpin kelompok separatis yang ada di sana, semua orang yang berkumpul menunduk memberi hormat kepada Ken. Tamat. Sebuah film klasik jadul yang sebagian besar alur ceritanya kalau di televisi sudah ada tanda TW itu loh di bawahnya. Ya 18+ lah pokoknya. Terima kasih sudah menonton reviewnya. Kalau nonton yang asli ingat 18+ ya. Like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga. Terima kasih.